Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-21. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelajahan kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Nah, gambar tersebut merupakan seorang aktuaris. Profesi aktuaris di Indonesia banyak bekerja di perusahaan asuransi, dunia investasi, dan bidang-bidang lain yang memerlukan kemampuan analis. Latar belakang pendidikan aktuaris biasanya dari FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika atau Statistika. Nah, tertarik untuk mempelajari statistika? Yuk kita ikuti mengenai statistika pada penerapan berikut ini. Salah satu dari kegiatan statistika adalah menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Dengan statistika, data yang diperoleh itu dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Pengumpulan data tentang minat siswa dan pemilihan bakat minat, ukuran sepatu, data kependudukan, berat badan, dan lain-lain merupakan salah satu kegiatan dari penyajian statistika. Nah, dengan statistika, data-data yang diperoleh itu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram sehingga mempermudah untuk menganalisisnya. Sekarang, mari kita coba menganalisis data pada diagram batang berikut. Pada diagram batang ini merupakan jumlah hasil tangkapan perikanan pada tahun 2003 sampai dengan 2008. Mari kita perhatikan berapakah banyak tangkapan 2003. Nah, di sini pada garis horizontal menunjukkan tahun. Sedangkan pada garis yang vertikal, diagram batang ini menunjukkan jumlah hasil tangkapan dalam ribuan ton. Pada tahun 2003, angka yang ditunjukkan adalah 3, berarti mewakili 3.000 ton. Artinya, pada tahun 2003, jumlah tangkapan hasil perikanan adalah 3.000 ton. Bagaimana dengan tahun 2004? Pada tahun 2004, ini menunjukkan di angka 2. Maka, pada tahun 2004 menunjukkan jumlah hasil tangkapan perikanan adalah 2.000 ton. Begitu juga untuk tahun 2005. Ditunjukkan pada angka 4, maka menunjukkan bahwa tahun 2005 jumlah hasil tangkapan perikanan adalah 4.000 ton. Begitu juga dengan tahun 2006. Tahun 2006 menunjukkan di antara 2 dan 3, tengah-tengahnya 2 dan 3. Artinya
pada tahun 2006 jumlah hasil tangkapan perikanan adalah 2,5 ribuan ton atau 2.500 ton. Sedangkan pada tahun 2007, angka yang ditunjukkan adalah angka 5. Artinya, pada tahun 2007, jumlah hasil tangkapan perikanan adalah 5.000 ton. Dan pada tahun 2008 ditunjukkan pada angka 4, artinya pada tahun 2008 jumlah hasil tangkapan perikanan adalah 4.000 ton. Nah, sekarang pertanyaannya, tahun berapakah hasil tangkapan terbanyak? Kalian bisa melihat dari data yang ditampilkan pada diagram batang tersebut. Dari diagram batang tersebut, dapat dilihat bahwa hasil perikanan yang terendah, yang paling sedikit, dicapai pada tahun 2004, yaitu 2.000 ton. Sebaliknya, untuk hasil tangkapan perikanan terbanyak, ini digambar di paling tinggi ini, menunjukkan hasil terbanyak, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 5.000 ton. Nah, kenaikan tertinggi di sini dicapai pada tahun berapakah? Nah, kita bisa melihat mana kenaikan tertinggi. Mari kita analisis. Dari tahun 2003 ke 2004 gambarnya lebih rendah, artinya mengalami penurunan. Sedangkan 2004 ke 2005 naik, maka mengalami kenaikan jumlah tangkapannya. Sedangkan dari 2005 ke 2006 turun, mengalami penurunan, dan 2006 ke 2007 mengalami kenaikan. Sedangkan 2007 ke 2008 mengalami penurunan. Jadi yang mengalami kenaikan adalah 2004 ke 2005 dan 2006 ke 2007. Di sini mana yang paling banyak? Ternyata kenaikan yang paling banyak atau tertinggi adalah kenaikan pada tahun 2006 ke 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton dikurangi tahun 2006, yaitu 2.500 ton. Jadi sama dengan 2.500 ton. Jadi kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 ke tahun 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton dikurangi 2.500 ton, sama dengan 2.500 ton. Sekarang, mari kita menganalisis data pada diagram garis atau grafik berikut ini, yang ditunjukkan pada contoh seperti ini. Nah, pada diagram garis berikut menunjukkan angka kelahiran tiap tahun yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur. Di sini, kalian bisa melihat bahwa angka kelahiran pada tahun 2001 ditunjukkan angka 7. Artinya pada tahun 2001 terdapat sebanyak 7 kelahiran. Pada tahun 2002, angka yang ditunjukkan 10, artinya pada tahun 2002 terdapat sebanyak 10 kelahiran. Pada tahun 2003 terdapat 13 kelahiran. Pada tahun 2004 terdapat menunjukkan angka kelahirannya 17. Sedangkan tahun 2005 menunjukkan angka 20, artinya pada tahun 2005 terdapat 20 kelahiran. Begitu juga untuk 2006, angka yang ditunjukkan adalah angka 22, artinya pada tahun 2006 terdapat 22
angka kelahiran. Sedangkan pada tahun 2007, angka yang ditunjukkan adalah 24, artinya pada tahun 2007 terdapat kelahiran sebanyak 24. Dan tahun 2008, angka yang ditunjukkan adalah 25, maka menunjukkan pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Nah, berapa banyak kelahiran pada tahun 2005? Jika ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa langsung melihat di grafik tersebut. Tahun 2005, angka yang ditunjukkan adalah 20. Berarti banyak kelahiran pada tahun 2005 adalah 20 kelahiran. Pada tahun berapakah jumlah kenaikan kelahiran yang paling tinggi? Dan pada tahun berapakah jumlah kenaikan kelahiran yang paling sedikit? Mari kita lihat kembali data tersebut. Tahun 2001 ke 2002, angka kenaikannya berarti dari 7 menjadi 10, sebanyak 3 angka kelahiran. Dari 2002 ke 2003 menunjukkan angka 10 menuju 13, berarti kenaikannya 3. Sedangkan dari 2003 ke 2004, angka yang ditunjukkan adalah dari angka 13 ke 17, sebanyak 4 kelahiran. Perubahannya, kenaikannya sebanyak 4. Bagaimana dengan tahun 2005 ke 2006, 2006 ke 2007, 2007 ke 2008? Bisa kalian amati sendiri. Nah, di sini manakah yang paling banyak kenaikannya? Maka kenaikan yang paling banyak terjadi pada tahun 2003 ke 2004, yaitu sebanyak 4 kelahiran. Sedangkan kenaikan yang paling sedikit terjadi pada tahun 2007 ke 2008 yang ditunjukkan dari angka 24 ke 25. Artinya hanya terdapat 1 angka kelahiran. Nah, berapakah besar kenaikan angka kelahiran pada tahun 2007? Untuk menjawab permasalahan ini, berarti kita melihat tahun sebelum 2007, yaitu 2006. 2006 ditunjukkan angka 20, sedangkan 2007 ditunjukkan angka 22. Jadi besar kenaikan angka kelahiran pada tahun 2007 adalah 22 dikurangi 20, yaitu 2. Kalau tadi kita sudah menganalisis data dalam bentuk diagram batang dan diagram grafik, sekarang mari kita menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini menunjukkan dari hasil produksi padi Desa Sukamakmur dari tahun 2001 sampai 2008. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tahun 2001 hasil produksi padi sebanyak 250 ton. Sedangkan tahun 2002 hasil produksi padi sebanyak 285 ton. Tahun 2003 hasil produksi padi sebanyak 310 ton. Sedangkan tahun 2004 hasil produksi padi sebanyak 340 ton. Tahun 2005 hasil produksi padi sebanyak 380 ton. Tahun 2006 hasil produksi padi 225 ton. Tahun 2007 hasil produksi padi sebanyak 290 ton. Dan tahun 2008 hasil produksi padi sebanyak 420 ton. Pada tahun berapakah hasil produksi padi terbanyak? Maka kalian perhatikan tabel tersebut. Manakah tahun berapakah yang menghasilkan
produksi padi terbanyak ternyata pada tahun 2008. Nah, produksi padi terbanyak dari tahun 2001 sampai 2008 adalah pada tahun 2008, yaitu sebanyak 420 ton. Berapakah banyak penurunan hasil produksi pada tahun 2006? Untuk mengetahui penurunan hasil produksi 2006, maka kalian harus melihat tahun sebelumnya, yaitu tahun 2005. Pada tahun 2005, hasil produksi padi sebanyak 380. Pada tahun 2006, hasil produksi padi sebanyak 225. Jadi di sini menunjukkan produksi padi pada tahun 2006 lebih sedikit dibanding pada tahun 2005. Artinya, pada tahun 2006, produksi padi tersebut mengalami penurunan. Berapa besarnya penurunan hasil produksi padi tersebut? Maka diperoleh dari mengurangkan hasil produksi pada tahun 2005 dengan hasil produksi 2006. Tahun 2005, hasil produksi padi 380 ton. Dan tahun 2006, hasil produksi padinya 225 ton. Jadi, mengalami penurunan sebesar 380 ton dikurangi dengan 225 ton, yaitu sama dengan 155 ton. Berapakah jumlah produksi padi selama tahun 2001 sampai dengan 2008? Nah, berarti kalian harus menjumlahkan hasil produksi dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Jumlah hasil produksi pada tahun 2001 sampai 2008 sama dengan 250 ditambah 285 ditambah 310 ditambah 340 ditambah 380 ditambah 225 ditambah 290 dan ditambah 420 sehingga sama dengan 2.500 ton. Untuk memahami materi lebih jauh, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Perhatikan grafik berikut yang menunjukkan data hasil penjualan beberapa televisi pada toko elektronik Jaya Makmur pada bulan Januari. Di sini, garis horizontal menunjukkan merek TV-nya. Jadi, ada sebanyak 7 merek TV. A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan pada garis horizontal menunjukkan banyak TV yang terjual di bulan Januari tersebut. Kalau kita nyatakan dalam bentuk tabel, maka menunjukkan bahwa merek TV A terjual sebanyak 12. A sebanyak 12. Sedangkan TV merek B tunjukkan angka 20. Berarti TV merek B terjual sebanyak 20. Sedangkan untuk TV merek C terjual sebanyak 16. Jadi C terjual 16. D, angka yang ditunjukkan pada angka 22. Jadi, TV merek D terjual sebanyak 22 buah. Sedangkan TV E, angka yang ditunjukkan adalah angka 12. Berarti
TVE pada Januari terjual sebanyak 12 TV. Sedangkan TV merek F, di sini angka yang ditunjukkan adalah angka 18. Artinya, TVF selama bulan Januari terjual sebanyak 18 TV. Dan TVG tunjukkan pada angka 14. Maka TVG selama bulan Januari terjual sebanyak 14 buah televisi. Pada bulan tersebut, TV merek apa yang terjual paling banyak dan yang terjual paling sedikit? Nah, kita bisa mengamati data ini. Manakah angka yang menunjukkan paling besar? Yaitu 22. 22 menunjukkan hasil penjualan dari TV D. Sedangkan angka paling kecil di sini ada 2, yaitu ditunjukkan pada TV A 12 dan TV E 12. Nah, terjual paling banyak adalah TV merek D sebanyak 22 buah. Sedangkan yang terjual paling sedikit adalah TV merek A dan merek E, yaitu sebanyak 12 buah. Berapakah total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Nah, berarti kalian harus menjumlahkan seluruhnya dari hasil penjualan ke-7 TV tersebut. Total penjualan TV tersebut sebanyak 12 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 14 sama dengan 114 buah TV. Jadi, pada toko Jaya Makmur pada bulan Januari, banyak TV yang terjual adalah sebanyak 114 buah TV. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyak siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Nah, datanya disajikan dalam bentuk diagram garis atau grafik. Di sini, tahun 2007 menunjukkan banyak siswa SMP Ceria 100 orang. Sedangkan 2008 menunjukkan banyak siswa dari SMP Ceria adalah 120. Tahun 2009 sebanyak 140 siswa. Tahun 2010 sebanyak 130 siswa. Tahun 2011 banyak siswa kelas 8 SMP Ceria 150 siswa. Tahun 2012 banyak siswa kelas 8 SMP Ceria sebanyak 160 siswa. Dan tahun 2013 banyak siswa kelas 8 SMP Ceria adalah 180 siswa. Jika banyaknya siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut, berapakah jumlah siswa perempuan? Untuk menentukan banyak siswa perempuan tahun 2007, yaitu sebanyak 55%, maka kita kalikan dari banyak seluruh siswa di tahun 2007. Sama dengan 55% kali 100. 27 siswa seluruhnya adalah 100. 55% sama dengan 55 per 100. Kita kalikan 100
sama dengan 55 siswa. Nah, jadi banyak siswa perempuan tahun 2007 adalah 55 siswa. Jika banyak siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2012 adalah 40% dari total siswa tahun tersebut, berapakah banyak siswa perempuan? Nah, berarti untuk menentukan banyak siswa perempuan, kita kalikan 40% dengan jumlah siswa seluruhnya pada tahun 2012. Di sini, pada tahun 2012 ditunjukkan bahwa jumlah seluruh siswa adalah 160. Jadi banyak siswa perempuan sama dengan 40% kali 160. 40% sama dengan 40/100. Jadi sama dengan 40/100 kali 160. Kita sederhanakan sehingga diperoleh sama dengan 64 siswa. Nah, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan dengan banyak siswa perempuan pada tahun 2012? Jelaskan alasannya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui bahwa pada tahun 2007 jumlah siswa perempuannya adalah 55 siswa. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah siswa perempuan kelas 8 adalah 64 siswa. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah siswa perempuan lebih banyak pada tahun 2012 dibandingkan dengan banyak siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2007. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Contoh ketiga, ada sebuah data tentang flash disk yang dinyatakan dengan diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran tersebut, menunjukkan file dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi file foto, file musik, file buku ajar matematika, dan data lainnya. Nah, mari kita perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Data buku ajar menunjukkan 40%. Artinya, pada flash disk tersebut, untuk file buku ajar sebanyak 40%. Sedangkan foto sebanyak 20%, musik 20%, lainnya 10%. Sedangkan yang kosong ini berarti 100% dikurangi 40% dikurangi 20% dikurangi 20% dikurangi 10% sama dengan 10%. Jadi keseluruhannya dari flash disk Reta yang masih kosong sebanyak 10%. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 780 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupinya? Nah, jelaskan. Mari kita bahas permasalahan di atas. Kapasitas file data buku ajar menunjukkan 40%. Artinya 40% dari keseluruhannya isi flash disk, yaitu 4000 MB. Sama dengan 40/100 kali 4000. Sama dengan 1600 MB. Jadi file data buku ajar sebanyak 1600 MB. Sedangkan file foto sini menunjukkan angka 20%. Artinya
kapasitas file foto sebanyak 20% kali 4000 megabits. Sama dengan 20/100, ini artinya 20%, kali 4000 sama dengan 800 megabit. Sedangkan musik jumlahnya sama seperti file foto, yaitu 20%. Berarti kapasitas file musik sebanyak 800 megabit. Sedangkan yang lainnya adalah 10%. Maka kapasitas file lainnya adalah 10% kali 4000 sama dengan 10/100 kali 4000 sama dengan 400 megabit. Sedangkan yang kosong, file yang masih kosong atau sisanya adalah sebanyak 10%. Jadi sama dengan 10% kali 4000 sama dengan 10/100 kali 4000 sama dengan 400 megabit. Nah, jika Reta ingin menambahkan file data sebanyak 750 megabit, maka flash disk tersebut tidak mencukupi. Karena pada flash disk tersebut, kapasitas yang tersisa adalah 400 megabit. Masih kurang 350 megabit lagi. Bagaimana? Masih semangat kan? Nah, sekarang mari kita lanjut dengan contoh yang keempat. Contoh soal keempat ini merupakan contoh soal yang berkaitan dengan sains. Biasanya soal model seperti ini pada soal AKM. Nah, mari kita lihat. Sebuah data menunjukkan perkembangan panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari yang disajikan dalam bentuk grafik berikut. Nah, di sini grafik yang berwarna merah menunjukkan perkembangan kecambah pada tempat terang. Sedangkan grafik yang berwarna biru menunjukkan perkembangan kecambah pada tempat yang gelap. Pada garis yang horizontal menunjukkan hari, jadi hari pertama sampai dengan hari ke-7. Sedangkan garis yang horizontal menunjukkan hasil perkembangan kecambah tingginya dalam sentimeter. A. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6 cm? Mari kita amati data tersebut. Selisih hari pertama, di sini pada hari pertama, kecambah di tempat terang menunjukkan angka 1,2, sedangkan kecambah di tempat gelap menunjukkan angka 1,1. Jadi selisih hari pertama adalah 1,2 dikurangi 1,1 sama dengan 0,1 cm. Sekarang kita perhatikan pada selisih hari kedua. Pada hari kedua, kecambah di tempat yang gelap, perkembangannya adalah setinggi 7,7 cm. Sedangkan kecambah di tempat yang terang menunjukkan angka 5,4 cm. Maka selisih hari kedua sama dengan 7,7 dikurangi 5,4 sama dengan 2,3 cm. Ingat,
Untuk mencari selisih adalah nilai yang tertinggi dikurangi nilai yang terendah. Sekarang bagaimana dengan perkembangan pada hari ketiga? Pada hari ketiga, kecambah di tempat yang terang menunjukkan tingginya 8 cm. Sedangkan kecambah pada tempat yang gelap, tingginya mencapai 13,1. Jadi, selisih hari ketiga sama dengan 13,1 dikurangi 8,0 sama dengan 5,0 cm. Sekarang kita lihat pada hari keempat. Pada hari keempat, perkembangan kecambah di tempat terang menunjukkan angka 9,5. Sedangkan kecambah pada tempat gelap menunjukkan angka 15,8 cm. Maka selisih hari keempat adalah 15,8 dikurangi 9,5 sama dengan 6,3 cm. Sekarang kita lanjut dengan hari kelima. Pada hari kelima, perkembangan kecambah di tempat gelap menunjukkan angka 10,5 cm. Sedangkan kecambah pada tempat yang gelap tingginya mencapai 18,1 cm. Jadi, selisih perkembangan pada hari kelima adalah 18,1 dikurangi 10,5 sama dengan 7,6 cm. Jadi, selisih panjang kecambah mencapai 7,6 cm terjadi pada hari kelima. B. Jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kau pilih? Menanam kecambah di tempat gelap ataukah menanam kecambah di tempat gelap dengan pertumbuhan yang cepat ataukah di tempat terang yang pertumbuhannya lambat? Nah, dengan mengamati tabel tersebut dan menganalisisnya, tentu kalian sudah dapat menentukan. Demikian penjelajahan kali ini tentang menganalisis data statistika. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu statistika yang kedua. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.